Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu lagi lur dengan channel Abdi Negara seperti biasa. Kita akan mereaksi beberapa video ya yang sedang viral gitu ya. Dan menganalisa tipis-tipis ya, tipis-tipis saja. Tapi sebelum itu izinkan kami untuk mempromosikan sebuah produk yakni topi snapback. Topi snapback ini kualitasnya lumayan bagus ya lur ya. Nah ini biasanya dipakai sama pemain bisbol gitu ya. Nah bahannya itu sudah tebal ya, bordirannya tebal, terus bahannya juga ini tebal, sangat tebal. Terus dalamnya itu dia udah dijahit tulang gitu ya, dijahit tulang. Dan ini tembus ke sini, nggak ada kain-kain putih bekas-bekas apa gitu, nggak ada, jadi bersih. Terus kemudian di bagian samping, nah ini ada logo dan di sini ada tulisan. Nah ini pilihannya banyak lur, nah nggak cuman ini doang gitu ya. Jadi dulur semua bisa memilih sesuai dengan keinginan dulur semua. Oke lur, dan ciri khas topi snapback itu kalau dipakai dia tuh sampai ke dalam gini lur ya, sampai mendekati ke telinga gitu lur. Nah ini cakep dah buat mamang-mamang yang pengen eksis, kayaknya cocok gitu ya. Nah buat dulur semua yang menginginkan topi ini silahkan check out di link yang ada di bawah. Dan setiap dulur semua check out maka kami akan mendapatkan komisi. Dan ini komisinya nggak gede lur, cuman berapa persen ya. Harganya juga 30 ribuan aja. Oke? Oke lur, sip. Mari kita mulai play videonya. Jangan lupa headphone-nya dipakai seperti biasa. Aduh, apa ini? Let's play the video. Check it out. Ya, itu Pak Gubernur sebagai apa ya? Sebagai sebagai kompensasi lah kira-kira, sebagai kompensasi dari ruangan yang tidak nyaman, pengap, panas. Itu Pak Gubernur itu menjanjikan dipasang satu kelas itu 2 AC. 2 AC. 2 AC. Oke. Terbayang kan 2 AC harus kali berapa ribu kelas gitu, berapa kira-kira harganya. Ada 2 hal yang jadi pertanyaan, anggarannya dari mana, karena sampai saat ini belum ada tuh itu penganggaran untuk pembelian AC tersebut. Saya mendengar di beberapa media pemberitaan dijanjikan nggak diambil dari APBD, tapi diambil dari pengusaha yang menyumbangkan itu. Nah kira-kira untuk pelaksanaan program negara apakah boleh nih Pak gitu kan menggunakan dana dari perorangan apalagi dari pengusaha? Apakah nggak khawatir ada maksud yang lain ketika itu diambil? Satu itu. Bagus yang kedua kemudian tadi keluhan dari sekolah, waduh ketika pakai AC nggak kebayang ya kira-kira biaya untuk pembayaran listriknya nanti dari mana. Saat ini aja listrik tanpa AC udah mepet misalkan untuk kebutuhan ini itu, apalagi nanti ketika ada update. Jadi masih sangat panjang untuk dikatakan ideal sesuai dengan maksud dan tujuan PAPS berikut dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengurusan PAPS. Penanggulangan anak putus sekolah. Oke lur. Mari kita sedikit bedah tipis-tipis apa yang disampaikan oleh Bapak Maulana Yusuf sebagai anggota Dewan dari Partai PKB. Oke. Nah ini apakah yang disampaikan beliau itu memang sesuai dengan fakta di lapangan? Sebentar kita breakdown dulu. Nah pertama pernyataan beliau adalah jika itu ada ribuan kelas. Nah faktanya itu tidak semua kelas, karena ini kan hanya untuk kelas 10 saja ya, kelas 10 yang siswanya itu ada 40-an sampai 50 maksimal. Nah itu ya kelasnya itu sebenarnya nggak banyak, cuman ada 384 ruang kelas yang menampung 48 hingga 50 siswa. Nah jadi dari sini kita bisa menghitung ya kira-kira berapa dana yang dibutuhkan untuk memenuhi AC satu ruang itu 2 AC. Oke. Nah jadi dicatat ya lur ya, berarti ruangan AC yang dibutuhkan itu untuk 384 ruang kelas. Oke ya. Nah itu satu kelas itu membutuhkan AC-nya adalah 2. Nah sekarang kita berhitung. Berarti 384 dikali 2 ya. 384
dikali 2 AC itu dibutuhkan adalah 768 unit AC. Ya. Nah, sekarang kita cross check, kira-kira harga AC itu berapa sih gitu kan. Nah, jadi dulur tonton terus nih sampai akhir biar nggak penasaran. Kita berdasarkan data aja, berdasarkan data di lapangan, fakta di lapangan kita bisa ngitung kok, dan nanti kita akan tahu kesimpulannya seperti apa gitu. Sebenarnya ini worth it enggak gitu, apa yang kebijakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ya. Nah, untuk harga AC itu ya per Agustus 2025 kita ambil merek yang paling bagus lah. Ya, AC itu biasanya yang paling bagus merek Daikin ya. Nah, Daikin AC Split 2 PK ya Super Mini itu harganya 7.629.000 per unit. Ya. Maka ini kalau misalnya ini tadi kita tulis ya, kita catat itu sebanyak 768 AC gitu ya. Nah, ini biar nggak lupa kita catat. Oke, Lur. Nah, 768 itu dikali ya 7.629.000, maka angka yang ketemu itu adalah 5.859.072.000 rupiah. Ini angkanya ya. Kita tulis dulu di sini. Mana tadi pulpennya? 5.859.072.000. Oke. Nah, lalu pertanyaannya adalah dari mana duitnya? Ya, tadi kan kata Pak Maulana Yusuf begitu. Di sini ya kita play jawaban dari Kang Deddy Mulyadi biar kita nggak asal-asalan nih duitnya dari mana. Ini pernyataan langsung dari Kang Deddy Mulyadi. Ayo kita simak videonya bersama ya. Dari mana Kang Deddy duitnya? Sumbangan dari berbagai pihak yang sangat peduli terhadap pendidikan di Jawa Barat. Salah satu yang sudah menghubungi saya tadi malam akan membantu adalah Pak Joshua Sirait. Pak Joshua Sirait. Anaknya Pak Maura Perumahan Pak Pemukiman namanya susah. Nah, ini yang Marwarar Pak Marwarar Sirait akan nyumbang. Masih banyak lagi yang tentunya sumbangan itu akan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat. Ruang kelasnya yang 48 sampai 50 ber-AC ya. Insya Allah nanti saya dan teman-teman juga akan pasang-pasang AC. Insya Allah kalau kita kerjasama, Kang Deddy mau pasang-pasang AC untuk pendidikan, semua masalah akan selesai. Betul, Kang Deddy, mantap. Nah, sekarang kita lihat siapa nih Pak Joshua Sirait. Ya, kami mencoba untuk mencari tahu ya, anaknya Bapak Menteri Perumahan, Bapak Marwarar. Ya, itu nggak terlalu banyak informasi yang kami dapatkan. Cuman di sini ya beliau adalah lahir di Bandung gitu ya, anak pertama dari Bapak Marwarar Sirait dan Sinta Triastuti, cucu tertua almarhum Bapak Sabam Sirait ya, pendidikan sarjana hukum Universitas Indonesia. Oke, nah ini aja sih. Nah, terus kemudian nih katakanlah ya kita ngambil pahitnya, misalnya nggak ada yang mau nyumbang nih misalnya ya, tapi walaupun nggak mungkin ya, kita ambil asumsi terpahitnya nggak ada yang mau nyumbang. Kira-kira KDM setelah ngomong kayak gini, terus uangnya dari mana? Karena kan udah berjanji tidak akan mengganggu anggaran ya. Oke, nah sekarang kita lihat berapa sih penghasilan KDM gitu ya dari YouTube gitu. Nah, ini kita ambil sampling data hanya penghasilan Kang Deddy Mulyadi ya, memiliki kan Kang Deddy Mulyadi itu memiliki 2 channel ya. Satu channel resmi Kang Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi channel, terus kemudian adalah Lembur Pakuan channel. Nah, ini kan dua-duanya udah jutaan juga nih lur followersnya ya, subscribernya ya. Nah, untuk Kang Deddy Mulyadi ini berdasarkan social blade dan diambil dari sumber inilah.com ya. Inilah.com. Nah, itu untuk pendapatan Kang Deddy Mulyadi sendiri itu per bulan ya, nih simak baik-baik lur. 277.363.545 ya sampai 4.486.763.242 itu dari channel yang Kang Deddy Mulyadi channel. Lalu yang dari
channel Lembur Pakuan. Ini 53.841.158 hingga 848.406.140. Nah, kalau ini digabungkan, maka itu ketemulah angka itu sekitar 5.355.169.382 rupiah per bulan. Wow. Itu baru dari YouTube, belum TikTok, IG, Facebook, Twitter. Ya. Jadi kalau ditanya dananya dari mana, maka sudah terjawab. Kalaupun pahitnya nggak ada yang mau menyumbang AC ini, maka dengan 1 bulan penghasilan dari Kang Deddy dari YouTube ini sudah bisa terrealisasi. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke Lur, jadi kita by data aja bisa kok. Makanya Kang Deddy ngomong seperti itu, pasti beliau sudah punya gambaran gitu. Dan bayangin gitu loh, bayanginnya begini, ini uang pribadi gitu. Kita berbicaranya logika aja lah. Siapa sih pejabat yang mau pakai uang pribadi? Yang ada malah duit negara dipaok kemanain aja ke kebutuhan pribadi, bener tuh. Ya kan, yang ada pejabat negara itu biasanya malah uang negara diambil buat kebutuhan pribadi. Ini Kang Deddy Mulyadi, uang pribadi dipergunakan untuk masyarakat. Top ya, terjawab. Makanya kami selalu concern untuk apa ya? Ya walaupun kami tahu resikonya, kami disebutnya buzzer gitu ya. Tapi kami concernnya gini, orang baik, orang yang memiliki visi dan misi yang jelas seperti ini, wajib kami bantu, wajib. Itu udah merupakan sebuah panggilan hati, panggilan jiwa, rasa cinta kami terhadap Kang Deddy Mulyadi demi Jawa Barat istimewa. Karena kami adalah warga Jabar. Oke Lur? Nah udah kejawab. Oke, nah terus kemudian pertanyaan yang menjadi pertanyaan kemudian, tadi AC2 udah terjawab. Lalu pembiayaan listriknya. Nah, ini juga bisa kita jawab kok ya. Oke. Kita akan berhitung. Jadi satu AC itu, nah ini listriknya ya. Satu AC itu membutuhkan konsumsi AC ya. Kita hitung per jam aja lah. Per jam itu berkisar antara 1,5 sampai 2 kWh. Kita menghitungnya kWh karena nanti kan PLN tuh biasanya ngitungnya per kWh ya. 1 kWh itu berapa? Nah, ini 1,5 sampai 2 kWh. Katakanlah 2 kWh. 2 kWh kalau kita kalikan ini per 1 jam. Itu per kWh harganya itu ya, untuk listrik yang 900 volt ampere itu Rp605 per kWh. Oke. Nah, kita tinggal kali-kaliin aja gitu. Bisa kok dihitung, kecuali males ngitungnya ya. 605 ya dikali 2 kWh. Ini satu AC dulu. Nah, per 1 jam. Jadi ada di angka 1210 kali 2 AC. Berarti per 1 jam itu mengkonsumsi biaya Rp2.420. Oke. Nah, kita catat Lur. Pokoknya semuanya harus kita hitung biar detail ya. 200 per jam, oke? 2.420 rupiah per jam. Nah, lalu kita hitung satu hari itu kan AC itu nggak hidup sampai malam ya, 24 jam. Nah, 1 jam pelajaran gitu di sekolah ya, durasi belajar nih kita lihat. Untuk ini kan kelas 10 aja nih. Nah, kelas 10. Nah, itu 10 jam Senin sampai dengan Kamis itu 10 jam pelajaran. 1 jam pelajaran itu 45 menit. Kita hitung 45 menit dikali 10. Ini dari hari Senin sampai Kamis ya, karena Jumat itu cuma 6 jam pelajaran. Nanti kita hitungnya agak-agak detail dikit lah, nggak apa-apa. Nah, 450 menit dibagi 1 jam tuh 60 menit berarti 7,5 jam. Oke. Kita bisa hitung 7,5 jam ya dikali tadi kan si uang yang untuk biaya AC itu per jamnya kan 2.000 ya, Rp420. Maka itu per 1 hari jam pelajaran 10 jam pelajaran itu menghabiskan biaya Rp18.150. Oke, kita kalikan.
Kan dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, berarti 4 hari. Kita kali 4, maka itu angkanya 1 minggu untuk hari untuk hari Senin sampai dengan Kamis itu 72.600. Nah, ini Senin sampai dengan Kamis. Oke. Sorry ya Lur, kita catat manual, kayaknya lebih enak begitu soalnya. Oke. Nah, 72.600. Nah, kemudian kita hitung di hari Jumat ya. Nah, di hari Jumat ya itu 6 jam pelajaran. 6 jam pelajaran dikali 45 menit. Oke, 270 dibagi 60. Maka ada 4,5 jam dikali 2.420 rupiah. Nah, ini untuk hari Jumat itu 10.890 rupiah. Lalu ini kita jumlahkan. Oke, ditambah tadi kan 72.600 rupiah, maka angkanya adalah 83.490. 83.490 ini untuk hitungan 1 minggu. Kita akan kalkulasi selama 1 bulan, berarti kita kalikan 4, betul tidak? Nah, maka 1 bulan itu ketemu di angka 333.960 rupiah. Inilah biaya listrik yang harus dikeluarkan per 1 kelas. Nah, katakanlah ya kayak sini pasti dibantu sama Kang Deddy ya. Cuman misalnya kita anggaplah biar ada kemandirian untuk siswa itu, kita anggap siswa yang 50 orang ini mau membayar untuk listriknya, maka kita bagi aja 50 Lur ya. Nah, kalau kita bebankan ke anak murid atau ke siswa-siswi yang sekolah, yang belajar di kelas tersebut, katakanlah asumsinya itu 50 siswa, maka per bulan itu hanya dikenakan biaya 6.679,2 atau kalau kita bulatkan menjadi 7.000 rupiah lah per anak. Nah, kira-kira nih dengan 7.000 rupiah per anak untuk 1 bulan untuk biaya listrik AC, kira-kira keberatan nggak? Ayo sok, dulur semua silahkan jawab di kolom komentar nih sebagai orang tua dari anak murid ya yang di kelas 10, yang memiliki anak bersekolah di kelas 10 yang masuk ke rombel 50, sok coba di jawab. Kira-kira itu keberatan nggak segitu ya Lur ya? Oke, hanya 7.000 perak per bulan. Ya ini kalau dibebankan ke murid ya. Kalau misalnya nggak dibebankan ya lebih bagus gitu ya. Oke, berarti sudah terjawab. Tadi masalah pembelian AC sudah terjawab. Kemudian masalah biaya untuk AC sendiri itu sudah terjawab ya Pak Maulana Yusuf. Punten-punten, kita tidak usah berasumsi, kita berdasarkan data saja. Makanya kami yakin Kang Deddy Mulyadi pasti sudah memiliki gambaran yang relate gitu ya apabila beliau memiliki sebuah kebijakan. Dan ini adalah sebenarnya tidak menjadi tanggung jawab beliau dalam hal secara perspektif tupoksi ya, tapi ini ya sebagai pemimpin lah merasa bertanggung jawab, sudah mengeluarkan kebijakan dan tidak ingin anak-anak itu merasa tidak nyaman saat belajar, maka beliau berinisiatif untuk memberikan AC. Oke. Nah, kita lanjut next video. Kontroversi kembali muncul di Jawa Barat, kali ini melibatkan istri mantan Gubernur Ridwan Kamil, Atalia Praratia, yang mengkritik kebijakan Gubernur Deddy Mulyadi terkait jumlah siswa dalam satu rombongan belajar yang mencapai 50 orang. Kritik ini langsung menuai berbagai tanggapan dari netizen di media sosial. Banyak yang menilai bahwa kritik tersebut hanya sebatas pansos atau pencitraan, mengingat kebijakan KDN sebenarnya bertujuan mulia, memberi kesempatan pada anak-anak yang kesulitan biaya untuk tetap bisa bersekolah. Yang menarik, Atalia membuat kesalahan mendasar dalam kritiknya. Beliau membandingkan sekolah negeri dengan sekolah rakyat yang jelas berbeda program dan nilai pendidikannya. Ini seperti membandingkan apel dengan jeruk, dua hal yang berbeda karakteristiknya. KDM sendiri tidak tinggal diam. Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini terpaksa diambil karena keterbatasan fasilitas sekolah di Jawa Barat. Fakta mengejutkannya, hanya 40% siswa yang bisa tertampung di SMA negeri. Pembangunan sekolah baru pun praktis terhenti sejak ke 2020. Yang lebih mengejutkan lagi,
Netizen justru berbalik mempertanyakan kinerja suami Atalia, Ridwan Kamil, selama menjabat sebagai Gubernur Jabar. Mereka mempertanyakan pengelolaan dana pembangunan pendidikan yang menyebabkan terbatasnya jumlah SMA dan SMK di Jawa Barat. Belum lagi warisan hutang yang ditinggalkan, mulai dari pembangunan Masjid Al-Jabar, hutang BPJS, hingga Bandara Kertajati. Ini mengingatkan kita bahwa sebelum mengkritik kebijakan orang lain, ada baiknya melihat ke belakang dan introspeksi apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Karena setiap kebijakan pasti ada pertimbangannya, terutama ketika menyangkut nasib pendidikan anak-anak kita. Penulis Ray Wijaya. Setuju sih. Cuman kan di sini yang mengkritik adalah Ibu Atalia. Ibu Atalia sendiri itu adalah anggota DPRD Jawa Barat ya, Lur ya. Nah, untuk DPRD apa DPR RI? Coba mau dikoreksi, Lur, kami lupa. Nah, jadi intinya Ibu Atalia adalah anggota dewan gitu ya. Nah, netizen banyak mengkorelasikan terhadap kebijakan suami beliau dulu ya, kan menjabat sebagai gubernur di Jawa Barat. Akan tetapi ya kita harus apple to apple gitu ya. Menurut kami itu udah lain cerita lagi, karena yang mengkritik adalah Ibu Atalia yang notabene adalah istri dari Bapak RK gitu, mantan gubernur Jawa Barat. Kami rasa tidak fair kalau yang dibahas adalah kebijakan dari suaminya gitu ya. Kita bahasnya ya si ibu lah gitu ya. Nah, di sini kan dibandingkan dengan sekolah rakyat. Ya sebenarnya nggak matching juga gitu. Sekolah rakyat dengan sekolah negeri itu secara kelas juga sudah beda. Karena gini, sekolah negeri terutama yang SLTA itu kan dipertanggungjawabkan oleh provinsi. Sementara untuk sekolah rakyat itu langsung dihandle sama Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Jadi kalau kita bandingkan secara fasilitas, secara ya macam-macamnya itu pasti sangat jauh berbeda. Jadi tidak matching gitu ya. Ditambah lagi yang seperti kami katakan bahwasanya ini kan untuk menyiasati ya supaya anak-anak Jawa Barat itu tidak banyak yang putus sekolah ya. Ini mengurangi PAPS. PAPS itu penanggulangan anak putus sekolah gitu. Jadi program ini terpaksa diambil oleh Kang Deddy Mulyadi. Bagaimana caranya di tahun pembelajaran tahun ini nih 2025-2026 itu setidaknya banyak anak-anak yang tadinya harusnya putus sekolah itu jadi bisa melanjutkan sekolah. Nah, ini kan sesuatu yang sangat bagus, walaupun kalau kita bicaranya nggak maksimal dong gini-gini, ya bertahap gitu. Karena ke depan di tahun 2026 Kang Deddy Mulyadi akan membangun 50 sekolah baru. Nah, ini untuk sementara saja. Jadi sebenarnya dari 800 ribuan gitu ya anak sekolah yang harusnya bersekolah itu hanya 40% yang bisa terserap. Jadi sekitar 300 ribuan saja. Nah, jadi berarti masih ada sekitar 500 ribu itu yang masih belum melanjutkan sekolah ya. Kami nggak tahu tidak melanjutkan sekolah atau mungkin melanjutkan ke sekolah swasta. Nah, jadi kita fokusnya kepada apa yang diambil ya, kebijakan yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi untuk mengurangi penanggulangan anak putus sekolah, harusnya sih itu. Jadi tidak perlu didistorsi sebenarnya. Justru kalau memang kita memiliki kapasitas, alangkah baiknya kita membantu sesuai kemampuan kita. Entah misalnya kita punya tanah, kita ajukan untuk pembangunan sekolah misalnya gitu, atau kita punya dana lebih, kita bisa sumbangkan kepada pemerintah untuk dibangunkan sekolah di tempat kita. Ya ini misalnya ya, kami juga kalau misalnya punya duit juga pengen kayak gitu ya. Oke, kita lanjut next video. Anak kita harus tumbuh ya dengan baik, harus mendapatkan ASI dari ibunya yang memadai, betul kan? Mendapatkan pasokan gizi yang memadai, nutrisi yang memadai, tidak boleh menjadi korbannya gadget, tidak boleh menjadi korbannya barang-barang elektronik. Dia harus tumbuh secara alamiah di lingkungan. Benar. Dan semoga para pemimpin dan seluruh keluarganya menyadari akan kebersihan lingkungan. Dapurnya harus bersih, kamar mandi harus bersih, kamar mandi harus bersih, halaman rumah harus bersih, lingkungan harus bersih, serta makanan-makanan yang didapatnya harus makanan yang halal, sehat, bernutrisi, bergizi. Sehat, semoga di Hari Anak Nasional ini menjadi kesadaran kita untuk bersama-sama melindungi anak-anak kita dari berbagai bencana yang lahir akibat salah pengelolaan lingkungan, salah pergaulan, dan salah pemberian yang diberikan kepada anak-anak kita. Atas nama kasih sayang, tidak boleh anak-anak kita diberi HP.
Atas nama kasih sayang tidak boleh anak-anak kita dibeli motor. Atas nama kasih sayang tidak boleh anak-anak kita diberi barang-barang elektrik yang merusak otak kiri dan otak kanan. Setuju Kang Deddy. Ya, bener kan, gitu kan? Anak-anak kita itu harus dilindungi dari hal-hal yang merusak. Karena gini lur, anak-anak kita mungkin sekarang masih kecil, kan, tapi mereka kan bertumbuh. Nah, inilah akan yang menjadi penerus kita kelak gitu. Kita kan beregenerasi gitu. Kita yang sekarang yang sudah dewasa akan menua, akan menjadi tua, dan anak-anak kita yang masih kecil inilah yang akan melanjutkan ya tongkat estafet negara ini ya, dari semua faktor, dari semua sisi gitu, pembangunan ya kan, pendidikan, agama, semuanya lah. Jadi itu akan berjalan terus supaya negara ini bisa tetap eksis gitu. Nah, bayangkan kalau generasi muda kita rusak, apa yang akan terjadi gitu dengan negara ini gitu loh. Jadi kalau memang kita cinta terhadap negara ini, kita juga harus cinta terhadap generasi muda kita gitu. Makanya ada peribahasa di orang Sunda itu, kepada yang tua kita hormat, kepada yang seumuran kita rendah hati, dan kepada yang muda kita itu menyayangi gitu lur ya. Jadi kita lihat Kang Deddy Mulyadi sangat concern gitu terhadap generasi muda ya. Beliau sudah paham betul gitu lur. Oke, next kita lanjut. Stop kritik KDM kalau kalian tidak ingin dibully. Mungkin ini adalah bagian daripada salah satu cara cerdas KDM untuk membungkam para pengkritiknya. Waduh. KDM itu selalu menopis orang yang mengkritiknya seolah-olah dijadikan umpan, kemudian dilempar ke warganet. Dan apa yang terjadi? Para pengkritik itu jadi bulan-bulanan warganet. Contoh, ada perempuan yang mengkritik KDM, kemudian KDM membalas, salamnya buat mbak-mbak yang berkerudung, yang speak up. Nah, kemudian video itu diposting oleh Diskominfo Jabar beserta foto si mbaknya nih. Tidak secara langsung, warganet itu mulai menyerbu akun si mbak, dan si mbak itu menjadi bulan-bulanan warganet. Contoh lain, ada ibu-ibu yang mengkritik tentang ruang belajar dan juga jadwal belajar siswa. Kemudian apa yang KDM sampaikan? Setelah saya analisis wajah ibu, ternyata ibu itu setahu saya itu adalah seorang dosen, bukan seorang guru. Sebaiknya ibu itu menyampaikan di ruang-ruang ilmiah, ya benar, bukan di ruang-ruang curhat pada DPR. Ini yang saya sebut dipolitisir tidak gitu langsung bang. Itu warganet mulai menyerang si ibu, dan si ibu jadi bulan-bulanan warganet. Bulan. Contoh lain, Mas Eko Widodo yang mengkritik tentang penggantian nama RSUD Al Ihsan. Apa yang Pak KDM sampaikan? Mas Eko Widodo itu orang Jakarta. Terima kasih telah peduli terhadap warga Jabar. Dan sontak Mas Eko Widodo itu jadi bulan-bulanan warganet. Saya ingin menyampaikan kepada Pak KDM, jadi fokuslah terhadap isi kritiknya, jangan fokus terhadap siapa yang mengkritik itu. Unzur maqala wala tangzur maqala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Mau semut, mau iblis, mau siapapun itu, ketika menyampaikan kritik, fokuslah terhadap apa yang mereka kritik. Dan saya juga saran kepada teman-teman pengkritik, lebih baik berhenti mengkritik Pak KDM. Lebih baik fokus mengkritik Donat Pingkan Mambo atau DJ Panda. Aman. Ya nggak gitu juga sih. Ya kalau yang disampaikan gini. Jadi antara kritik dan nyinyir ya, itu kan sesuatu hal yang hampir sulit gitu untuk di apa namanya? Ya kalau menurut kami gitu, punten-punten ya. Kebanyakan sih bukan mengkritik gitu. Jadi berkeluh kesah, curhat, bahkan lebih kepada nyinyir, bahkan ada beberapa yang menyampaikan tuh seperti ada semacam unsur kebencian gitu. Nah itu kan nggak baik gitu lor. Jadi gini loh, harusnya kalau memang mengkritik ya, setahu kami nih punten nih, kalau mengkritik, adab mengkritik itu pertama kita harus punya basis data, oke? Nah karena setiap kebijakan, contoh nih ya, misalnya Kang Deddy Mulyadi mengeluarkan kebijakan tentang anak dididik di barak militer. Nah kita harus menyiapkan data. Datanya begini. Ketika kita menentang atau kontra terhadap kebijakan itu, maka kita harus mengumpulkan ada berapa anak yang terlibat gitu ya, tawuran misalnya, karena kan ini anak-anak bermasalah. Terus kemudian dampak apa yang terjadi jika anak dibiarkan terus melakukan tawuran tanpa ada tindakan. Terus kemudian ada berapa korban jiwa. Terus kemudian apa penyebabnya. Jadi kumpulkan semua dalam satu kesimpulan. Ketika kita melihat ada celah di sana, maka kita akan menyampaikan, Pak, gitu kan, mohon maaf nih, untuk kebijakan yang mengenai anak dididik di barak militer,
ini tuh sebaiknya ditunda dulu Pak. Kenapa Pak? Nah ini kami hanya mencontohkan ya gitu ya. Punten nih, mohon maaf sebelumnya. Nah karena Pak, menurut analisis data kami gitu kan, ini tuh bla 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 gitu. Nah terus kemudian itu adalah dampak jika Bapak terus melakukan. Nah ini menurut kami. Karena Pak sebenarnya ini ada yang Bapak sampaikan masalah tawuran segala macam itu catatan kami ini begini gitu loh maksud kami. Jadi ada tata cara untuk mengkritik. Jadi nggak cuman wah ini melanggar hukum gitu kan, wah ini sudah melanggar hak asasi anak. Padahal kebijakan itu diambil karena ada dampak atau impact kalau ini dibiarkan gitu. Dan buktinya kan ketika ini dididik di barak militer ya, anak-anak tuh jauh lebih baik, bahkan mereka merasa betah. Karena gini loh, banyak yang salah persepsi. Yang mengajar di barak militer itu yaitu adalah militer, tapi mereka juga guru gitu. Orang banyak memikirkan gini loh, militer itu hanya satu unsur yang bagian tempur aja, perang aja. Enggak lur, di militer tuh banyak, ada administrasi, bahkan ada yang namanya itu tentara khusus membangun. Kalau nggak salah nama detasemennya ya, kesatuan itu kalau nggak salah Jipur ya kalau nggak salah. Mohon maaf nih punten kalau salah, dikoreksi aja lur di kolom komentar. Gitu. Jadi mereka ini khusus membangun jembatan, membangun sekolah, gitu. Jadi tentara itu, militer itu banyak bidangnya dan termasuk di bidang pendidikan ada juga. Nah, di sana mereka diajarkan kedisiplinan. Itu loh. Jadi kita harus melihat konteks ini ketika ini dilaksanakan, impact atau dampak itu seperti apa, harusnya gitu dulu ya. Jadi jangan langsung membabi buta. Nah, jadi menurut kami kalau kritik tanpa dasar ya itu sama dengan nyinyir gitu. Oke? Apalagi dasarnya itu misalnya punten ya, dasarnya itu cuman sekedar asumsi gitu, ataupun diambil sepotong-sepotong dari undang-undang tapi nggak sepenuhnya. Jadi ya harusnya berdasarkan data lah gitu ya. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, lihatlah apa yang dikritik. Nih tadi kata abang yang barusan ya di video barusan, lihatlah apa yang dikritik, jangan lihat pengkritiknya. Nah ini juga menurut kami ya, ini juga perlu, karena yang ditakutkan adalah ini kan masuk ke ranah media sosial, berarti dikonsumsi oleh siapapun nih, gitu bang. Dikonsumsi oleh siapapun, terus kemudian yang dikhawatirkan adalah wah iya ini bener nih gitu. Akhirnya orang kan jadi terpola gitu. Padahal yang orang yang menyampaikan ini ternyata backgroundnya dia itu entah dari media, entah dari politik gitu kan. Takutnya ditunggangi ataupun ada orang yang memanfaatkan orang tersebut demi tujuan tertentu. Itu kalau menurut kami. Nah terkait masalah ini dilempar ke netizen, ya itu pilihan sih. Maksudnya gini, kayak kami gitu kan concern untuk selalu membahas dan memberikan fakta data, membantah dengan narasi yang memiliki dasar basic data maupun fakta, yang menurut kami itu jauh lebih elegan, jauh lebih bisa dipahami dan bisa dipertanggungjawabkan gitu ya Kang ya. Punten nih Kang. Kang apa abang nih ya, sama aja lah. Oke next, kita lanjut video selanjutnya. Wartawan. Waduh. Ikut merdeka, kalau enggak keluar. Kaget. Tidak ambil itu dulu. Apa itu? Tutup dulu itu. Tutup. Apanya ditutup? Waduh, kaget. Siapa yang tidak mengatakan merdeka out dan tidak boleh lagi datang ke PDI Perjuangan. Waduh. Benar? Diusir siate. Ini saksi. Merdeka. Kudu nurut ya. Merdeka. 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 Indonesia Raya. Jaya. Merdeka itu tak ada lagi rumah sakit yang tak mau melayani pasiennya. Bener kan? Hanya karena ya. pasiennya belum bayar iuran BPJS-nya. Iya bener. Tapi itu negara harus mengintervensi dengan menyediakan fasilitas pengobatan gratis bagi warganya. Setuju kan? Merdeka itu tak ada lagi jalan yang berlubang sehingga motor terjatuh, mobil cepat rusak, dan perjalanan menjadi memerlukan waktu yang cukup lama. Merdeka itu tak ada lagi jembatan yang dilewati sejak zaman Belanda belum dibangun lagi. Merdeka itu
tak ada lagi petani yang berebut air karena irigasinya sudah terpenuhi. Merdeka itu tak ada lagi petani yang bingung mencari pupuk subsidi karena pupuk subsidinya sangat terbatas. Iya bener. Beda banget ya. Yang satu bikin kaget. Yang satu Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi adem ya. Tiis pisan. Kita lanjut Lur. Nah kan sok aku goreng ke Bapak Aing tah yus satu bukti ti Bapak Aing tah. Bukti ti Bapak Aing. Yang kanu korban bencana di mana ya teh Kang? Di Sayar Desa Mekarsari, Kecamatan Yalinung, Kabupaten Sukabumi. Tah ya bukti sanes omong-omong hungkul. Benar. Bukti Bapak Aing berkat Bapak Aing ya tah 20 unit tah di dia teh di Desa Mekarsari teh. Nah bukti alhamdulillah mantap luar biasa komitmen berarti Kangnya Bapak Aing teh. Nah kan sok aku goreng ke Bapak Aing tah yus satu bukti ti Bapak Aing tah. Bukti ti Bapak Aing lain tibang omon-omon kan bantuan jieunkeun imah dijieunkeun eta. Iyalah pemimpin Lur, inilah pemimpin kita. Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi is the best, the one and only. Oke. Kita lanjut video terakhir Lur. Dengan warga Karangliga. Nah, ini juga korban nih. Terima kasih. Korban bencana juga nih banjir. Bagi warga ya yang akan dibangun. Atau mau desek-desekan gitu atau si Amang lumayan kacamata. Dirubah dari rumah tembok menjadi rumah panggung. Pada mundur satik Mang. Aduh, mepet teuing eta teh. RW-nya. Siap. Dan setelah didaftarkan data warga yang dirubah dari rumah tembok ke rumah panggung, nanti segera dibangunkan rumah panggung. Oke, mantap. Jadi lain menang rumah panggung nanti lu 5 lain. Ya. Tapi dah imah gedong mau nyenek dibongkar. Malekeun. Pokoknya ya kira-kira sabaraha ieu teh warga anu bisa dijieunkeun imah panggung. 300. Data heula. Carekan. Jadi datanya saya carekan mengikuti data yang disetorkan oleh RT dan RW. Oke, tuh berbasis data. Bapak Camat. Siap. Dan Bapak Bupati. Kurang Karangligar mudah-mudahan seiring dengan pembangunan bendungan Cibehet segera nanti tidak banjir. Amin. Halus mah imah anyar tapi teu banjir. Bener leres Pak. Pemimpin Aing teh Gubernur Aing. Ke warga itu nggak ada jarak. Dengan warganya teh deket. Meni desek-desekan. Kira-kira ada nggak pemimpin yang mau begini sama warga? Ada nggak? Ayo. Ya gitulah Lur ya. Profil dari Kang Deddy Mulyadi dari video terakhir ini sangat dekat dengan warga, dan yang video sebelumnya itu adalah bukti bahwasanya Bapak Aing nggak cuma ngomong aja, beliau berani menjanjikan dan berani membuktikan. Dan yang ngomong ini bukan tim media dari Kang Deddy Mulyadi, perlu dicatat, ini adalah video dari warga yang melihat sendiri dengan mata kepala sendiri, menyaksikan sendiri bagaimana ucapan Kang Deddy Mulyadi itu dibuktikan. Dan ini adalah sosok pemimpin yang menurut kami adalah patut dibela, patut ketika ada yang menyerangnya, ya kami bersedia menjadi tameng untuk selalu menjaga beliau agar bisa tetap bekerja dengan baik ya demi masyarakat gitu. Karena sudah terbukti bahwasanya Kang Deddy Mulyadi adalah sosok pemimpin. Ya bagi kami ya adalah sosok pemimpin yang selalu menepati janjinya, dan bahkan beliau selalu tidak segan-segan untuk mengeluarkan dana pribadinya, uang pribadinya demi masyarakat gitu. Yang ada malah kebanyakan pejabat-pejabat itu malah mengambil uang negara untuk keperluan pribadi. Nah ini dibalik. Jadi yang menurut kami pemimpin seperti ini memang harus dibela. Oke Lur? Oke, mungkin gitu dulu untuk video kali ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton sampai dengan detik ini. Kami mohon maaf apabila ada narasi, fakta maupun data yang masih belum tepat. Dan buat dulur semua yang ingin berkomentar, silahkan berkomentar. Tetapi tidak bosan-bosan kami mengingatkan untuk tetap berkomentar yang baik dan bijak ya Lur ya. Jangan pernah menghina siapapun, jangan pernah mendiskreditkan atau menyudutkan siapapun, dan jangan pernah membuli siapapun. Oke Lur ya, kita harus menghargai privasi dan saling menghormati, saling menyayangi terhadap orang lain.
Sampai bertemu di video selanjutnya. Kami undur diri dulu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.